Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja daerah sekaligus rapat koordinasi teknis kemitraan di Hotel Golden Tulip Jalan Ayani Pal 2 Banjarmasin Tengah, besukan Kamis 28 Maret 2019. Sambutan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga. Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja daerah program kependudukan Keluarga Berencana Wan Pembangunan Keluarga tahun 2019 sekaligus rapat koordinasi teknis kemitraan di Hotel Golden Tulip Jalan Ayani Pal 2 Banjarmasin Tengah, besukan Kamis 28 Maret 2019. Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Utama BKKBN Pusat Norijal, perwakilan Bapeda Kalsel Profesor Dr. Haryono, Direktur Pelayanan KB Jalur Khusus, dan Rem 101 Antasari, serta tim penggerak PKK Kalimantan Selatan, dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Maki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekretaris Utama BKKBN Pusat Norijal SPMA Wahyudita Kuniprima TV memadahkan, kegiatan ini untuk memanfaatkan manajemen pengelolaan program KKBPK Kependudukan Keluarga Berencana Wan Pembangunan Keluarga. Karena siklus manajemen itu dimulai dari konsolidasi tahunan yang paling lambat bulan Maret sudah selesai. Norijal pun berharap di setiap kecamatan ada pertemuan awal tahunan untuk mengevaluasi program di tahun 2018 maupun merencanakan program yang akan datang. Menurut Norijal, ada dua hal yang harus dicapai di tahun 2019 ini, yakni Ameknit menurunkan angka seharusnya sudah ber-KB, ternyata belum ber-KB Wan putus pakai penggunaan alat kontrasepsi. Nah kebetulan 2019 ini kan tahun terakhir daripada PJM 2015-2019. Jadi kita ingin mengakselerate atau mempercepat hal-hal yang belum tercapai selama 5 tahun. Di antaranya dua yang agak berat itu adalah soal unmet need, menurunkan angka seharusnya sudah ber-KB tapi tidak ber-KB. Kemudian yang kedua, kita sedikit agak masalah di dalam putus pakai atau drop out. Ya. Jadi di sekitar 25% peserta KB kita ini terjadi putus pakai, baik oleh karena ada beberapa pasien kita tidak tersedia alat kontrasepsi. Nah itu harus kita pastikan. Kemudian yang kedua juga pengaruh atau faktor-faktor lain, faktor sosial dan lain-lain sehingga mereka berhenti menggunakan kontrasepsi. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Dr. Randa Ina Agustina menyatakan, dalam memakai alat kontrasepsi tentunya ada metode rasional, efisien, dan efektif yang berdasarkan umum. Apabila dalam usia tersebut ternyata menggunakan kontrasepsi kada sesuai dengan yang dianjurkan, tentunya akan mengalami tingkat putus pakai. Upaya ini kami menggiring ke arah NKJP yang tingkat drop out-nya lebih rendah daripada non NKJP, seperti metode operasi wanita, kemudian implan, kemudian IUD. Menurut Ina Agustina, angka putus pakai alat kontrasepsi di Kalimantan Selatan hampir 11%. Angka tersebut dalam RPJMN 2019 harus bisa diturunkan hingga mencapai 3,92%. Sehingga BKKBN, ujar Ina Agustina, terus berupaya bekerja keras untuk menurunkan angka putus pakai alat kontrasepsi tersebut.